Sebelumnya saya sudah membahas antisipasi post power syndrome dengan berkegiatan, yaitu melakukan segala jenis kegiatan. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita menjalankan hobi juga untuk mengurangi dampak dari post power syndrome di masa pensiun. Mari ikuti bersama-sama. Salam Rahayu teman-teman se-Nusantara. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kandang ayam. Untuk teman-teman se-Nusantara yang sedang berkunjung ke Bali atau punya rencana liburan ke Bali, jangan lupa ya menginap di penginapan saya. Murah dan nyaman. Dijamin tidur dengan mimpi yang indah. Teman-teman dari Kebun Cana, kita akan melangkah ke tempat di mana kandang itu saya buat, yaitu pada posisi pojok lahan, pojok utara lahan. Jadi kandang ini saya batasi dengan penyekat, yaitu jaring hitam yang saya beli online. Harganya cukup terjangkau, jadi keseluruhan areal ini kira-kira ada 100 meter persegi atau 10 kali 10 meter. Saya batasi dengan jaring hitam. Tujuannya agar ayam tidak keluar. Dan ini adalah partisi pertama. Jadi ada 2 partisi, ini partisi pertama. Karena di tempat ini, di lahan yang 10 kali 10 meter ini, saya juga memiliki tempat persembahyangan, yaitu kalau di Bali disebutnya dengan penunggun karang. Jadi untuk membatasi jangan sampai ayam keluar dari areal kandangnya, saya isikan partisi penyekat tadi. Nah, ini adalah alarm atau di Bali disebut kulkul yang saya bunyikan ketika di pagi hari saya membawakan makanan untuk ayam-ayam tersebut. Selanjutnya ada partisi kedua. Nah, ini adalah partisi kedua untuk memasuki kandang ayam tersebut. Jadi ayam akan terhalang di sini untuk bisa keluar karena ada tempat persembahyangan tadi yang saya sebut sebagai penunggun karang, yang tentu saya jaga kebersihannya agar tidak diganggu ayam. Jadi ini adalah kandang. Kita sudah memasuki kandang ayam. Nampak ayam-ayam saya sedang santai di pagi hari ini. Semaksimal mungkin saya coba menjaga kebersihan dari kandang ayam ini, karena saya juga mengantisipasi jika terjadinya wabah, jika terjadinya penyakit. Partisi pertama dan kedua itu juga untuk mengantisipasi ada teman-teman yang datang atau anak-anak kecil memasuki kandang ini, sehingga kandang ini tetap terjaga kenyamanannya dan juga keamanannya. Di luaran atau yang saya umbar di sini terdiri dari berbagai jenis ayam. Kategorinya adalah ayam Bangkok. Ini adalah makanan yang saya siapkan. Makanan ini saya dapatkan dari teman yang memiliki usaha warung makan, di mana memiliki juga banyak sisa makanan di sore hari. Jadi saya diberikan. Ini kandang pertama, saya memiliki 7 kandang. Ini kandang pertama. Ras ayam di sini adalah jenis Bangkok. Di kandang pertama ini ada 3 ekor betina dan 1 ekor pejantan. Dan juga ada 3 box tempat untuk bertelur. Ukurannya 2x2, 2 meter x 2 meter.
Pada bagian bawahnya atau lantai kandang saya biarkan tanah, lalu saya isi dengan sampah-sampah organik yang terdiri dari dedaunan dan juga hasil sapuan di kebun untuk diacak-acak oleh ayam, karena ayam sangat gemar sekali untuk mengacak-acak kandangnya untuk mencari makan. Dan lama-kelamaan ini akan menjadi kompos. Saya juga tambahi dengan sekam. Kemudian ini adalah kandang yang kedua, di mana di kandang ini saya tempatkan ayam jenis lokal. Jadi ini bukan Bangkok, tapi ini jenis lokal yang saya khususkan ambil telurnya untuk konsumsi sehari-hari. Ini tempat minumnya, saya jaga kebersihan minumnya, diganti setiap hari, dicuci juga, digosok agar ayam menjadi sehat, tidak terkontaminasi oleh baik virus maupun bakteri. Nampak ayam jenis lokal ini, ayam kampung kita istilahkan, lebih kecil dari ayam Bangkok di sebelahnya, dari betina Bangkok tersebut, dan dia juga memiliki pejantan lokal. Pada bawah di lantai saya juga tempatkan sampah-sampah, dedaunan organik, dan juga sekam padi, sehingga ayam akan mengorek-ngorek. Ini aktivitas harian saya di pagi hari, memberi makan ayam yang saya umbar di luar kandang, juga terdiri dari jenis Bangkok. Yang di sini ini Bangkoknya jenis super, juga memiliki pejantan Bangkok yang jenis super juga. Kalau yang di dalam kandang tadi itu betina jenis Bangkok tapi yang masih standar. Kalau yang di luaran ini betina Bangkok yang super, jadi dari postur tubuhnya kelihatan lebih besar, dan ciri lainnya yang bisa kita lihat adalah jika bertelur, telurnya kelihatan lebih besar dari telur Bangkok biasa. Ini dia ayamnya, nampak berlalu lalang di sini, beraktivitas seperti biasa di tempat umbaran ini. Oh ya, saya juga memiliki tempat atau membuatkan tempat yang berbentuk persegi 4. Saya batasi dengan bataku, di mana saya lubangi, dan di lubang itu cukup dalam juga. Biasanya ayam turun ke bawah untuk mengkorek-korek tanah dan mandi debu kalau di musim panas. Selanjutnya ada 3 kandang lainnya berukuran 1 meter kali 2,5 meter. Di sini pada bagian atas saya isi dengan anakan ayam dari lokal, di mana sebelumnya telur-telur dari ayam itu saya tetaskan di dalam mesin penetasan telur, kemudian dia menjadi DOC atau anak ayam. Kemudian saya pelihara di kandang pembesaran, dan saya tempatkan di sini selanjutnya. Sekarang sudah berumur 2 bulan. Sedangkan di bawahnya adalah anak-anak ayam berjenis Bangkok, di mana telur-telur dari ayam Bangkok itu saya juga tetaskan dengan mesin penetas telur, inkubator, dan sekarang dia sudah berumur 1,5 bulan atau 6 minggu. Nampak posturnya juga
hampir mendekati dari ayam lokal yang sudah berumur 2 bulan. Pada sisi kandang terbawah, di sini ada indukan, 4 ekor indukan lokal. Ini lokal nih, dari bentuknya kita bisa lihat dia lokal. Dengan 1 pejantan lokal. Nah, ini juga kandang untuk lokal. Saya proyeksikan ini untuk diambil telurnya nantinya untuk konsumsi sehari-hari. Jadi kedepannya saya mungkin akan prioritaskan untuk mengembangkan Bangkok karena saya sangat suka dengan ayam Bangkok. Posturnya besar. Kemudian kandang selanjutnya saya memiliki lagi 1 dengan 3 trap. Trap yang paling atas adalah untuk DOC dari 1 hari setelah penetasan di mesin inkubator sampai dia siap untuk dipindahkan ke kandang pembesaran yang sebelahnya. Kandang ini berukuran 1 meter dikali 130 cm. Jadi setiap anak ayam yang menetas di mesin inkubator saya pindahkan ke box kardus dulu beberapa hari, mungkin 1 sampai seminggu. Setelah itu saya pindahkan ke sini ketika dia sudah kuat baik fisik yang dia miliki, karena kadang-kadang ada juga setelah menetas ayam mengalami masalah pada kakinya pincang. Nah, itu perlu perawatan atau yang kurang imunnya kurang bagus. Sedangkan pada kandang sisi bawah saya isi dengan pejantan yang masih muda, ini kurang lebih 4 bulan yang saya rencanakan nanti saya jadikan pejantan lokal. Karena tipenya ini bukan Bangkok tapi lokal. Sedangkan yang saya umbar di luar kandang, ini dia ayam-ayamnya, yaitu ayam jenis Bangkok Super. Ini adalah pejantannya. Jadi kurang lebih ada 8 yang di luar kandang ini yang diumbar dengan 1 ekor pejantan. Kalau di Bali ini warna ini disebut dengan kelau, ya. Jadi aktivitas di sini yang mana ini adalah hobi karena saya sangat menyukai. Bahkan saya rasakan ada kenyamanan di kandang ayam ini. Kita bisa berinteraksi dengan ayam, apalagi ayam itu sering kita beri makan, kemudian dia mematuk-matuk makanan dari tangan kita. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan suasana itu. Itu yang saya sebutkan sebagai salah satu faktor untuk mengurangi post power syndrome. Jadi teman-teman, bagi yang sedang mengalami post power syndrome, bisa juga mengidentifikasikan dulu hobi yang dimiliki. Kalau saya, hobi saya ayam. Bahkan saking senangnya tidur di kandang ayam pun mungkin saya mau di sini karena merasa nyaman berkomunikasi dengan ayam ini. Walaupun kita berbeda makhluk ya, tapi seakan merasa serag aja di sini. Nah, ini fokus ini bahkan di pagi hari saya bisa di kandang ayam ini sampai 1 jam, 2 jam, belum lagi di sore hari. Bahkan di siang hari sempat juga masuk ke kandang ini dengan melemparkan jagung-jagung hanya sekedar untuk say hello dengan ayam-ayam. Dan di tengah malam pun kadang terbangun kalau ayamnya sedang tidak nyaman tidurnya, mungkin ada yang mengganggu. Ada aja perasaan insting kita untuk datang ke kandang ayam. Atau sesempat-sempat mungkin misalnya tidak bisa tidur, ya masuk ke kandang ayam, lihat ayam di malam hari. Sangat menyenangkan sekali suasana itu. Itu mungkin yang disebut dengan hobi yang menyenangkan. Di mana apapun hobi-hobi yang teman-teman miliki, kebetulan saya
hobi dengan ayam, mungkin teman-teman hobi memancing, kemudian ada teman-teman yang hobi berkebun. Saya sarankan untuk nikmati aja hobi-hobi itu, karena hobi itu adalah salah satu hal yang bisa menenangkan kita, menyamankan kita, daripada kita terpengaruh dan mengalami post power syndrome yang berkelanjutan. Bisa jadi pikiran kita tidak nyaman. Dan di kandang ini saya juga menyiapkan tempat ayam untuk bertelur. Di sini ada 4 di sebelah kanannya ini, dan kelihatan ada ayam-ayamnya. Itu sebenarnya kelihatan ada telur-telurnya. Itu sebenarnya bukan telur asli. Itu saya belikan telur mainan untuk memanipulasi. Pada sisi lain, di tengah kandang ini ada 2 tempat ayam bertelur juga, kiri dan kanannya. Di bawah kandang DOC atau kandang anak ayam, saya juga isi telur palsu itu. Tujuannya agar dia mau bertelur di sana. Faktanya dia bertelur, dalam keseharian dia bertelur. Jadi telur yang asli saya ambil agar tidak diganggu oleh ayam yang lain. Di sampingnya lagi juga ada tempat bertelur. Juga saya isi telur-telur dari plastik juga di sini. Masing-masing berjumlah 2. Saya bikin kandang ini senyaman mungkin. Saya isi dengan alang-alang yang kering, karena dengan alang-alang kering dia merasa nyaman ayamnya saat bertelur dan hangat. Sedangkan di dalam kandang ini, masing-masing kandang juga saya siapkan tempat bertelurnya. Jadi saya mengambil telur keseharian baik di kandang maupun di luar kandang. Total tempat bertelur ada 13. Setiap hari kira-kira kalau kita campur antara ayam Bangkok dengan ayam lokal, mereka bisa bertelur antara 5 sampai 7 butir. Belakangan ini saya melakukan penetasan dengan membeli 2 mesin penetasan telur atau inkubator. Yang saya tetaskan adalah telur-telur ayam Bangkok, karena saya sangat suka ayam Bangkok. Nah, inilah hobi yang saya lakukan sehari-hari. Untuk keamanan dan kenyamanannya sudah saya sebutkan tadi. Ini adalah partisi. Kalau kita keluar dari kandang, kita tutup sehingga pada bagian luarnya aman, ayam tidak bisa keluar. Dan ditambah lagi ada partisi tambahan ketika memasuki halaman ini yang saya letakkan di depan. Ini adalah tempat sembahyang penunggun karang yang biasanya orang Bali meletakkannya atau membuatnya di pojok utara barat lahan mereka, yang berfungsi untuk mengamankan ruang wilayah atau lahan mereka dari gangguan-gangguan non teknis atau supernatural atau aura-aura yang kurang bagus. Ini adalah partisi untuk benar-benar keluar dari kandang. Yang tadi adalah partisi untuk memasuki kandang. Oh ya, ini saya lupa tadi menyampaikan, di kandang yang sebelahnya itu ada 3 kotak untuk bertelur. Jadi keseluruhan ada 11. Di sisi lain, di sebuah ruang, saya memiliki tempat yang saya letakkan inkubator tersebut. Ini telur-telur ada di sini, saya seleksi. Kemudian setelah 4 hari saya cek apakah telurnya fertil atau infertil. Kalau dia fertil, lanjutkan ke penetasan lebih lanjut, menunggu hari ke-19, hari ke-21 dia sudah menetas. Ini box yang lagi 1, saya memiliki 2 box, masing-masing sekitar 40 kapasitasnya.
Jadi setelah telur menetas, kita biarkan dulu beberapa jam. Setelah itu kita masukkan ke box kardus di mana ada 2 lampu dan juga diisi pendeteksi suhu ruangan di sana, kisaran 37 sampai 39 derajat Celcius. Kalau ini di dalam setiap box ini ada pendeteksi kelembaban juga, kisarannya adalah antara 50 sampai 60. Dari pengalaman yang saya dapatkan, itu angka yang ideal. Sedangkan kalau suhunya antara 37 sampai 38, itu telur-telur yang sudah menetas. Ini dia box kardus ketika anak ayam sudah menetas. Ini umurnya 1 hari sampai hari ke-5 atau hari ke-7, lalu saya pindahkan ke kandang. Ya, dia sangat senang sekali di sini karena suhunya juga kita perhatikan. Jadi kami memerlukan 2 bola lampu agar dia hangat, apalagi sekarang musim penghujan. Demikian teman-teman, cara antisipasi untuk mengatasi post power syndrome.